Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sehat semua kah? Sehat. Sehat, Alhamdulillah, Bu. Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk mendapatkan rahmat Allah, mari kita sama-sama membaca doa dulu ya. Coba Iya, dipimpin Bu. ke kelas. Harjana. Oke. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wabi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin. Amin. Eh, Robbal kita memulai pembelajaran. Ibu absen dulu ya. Apakah semua hadir? Hidayatul hadir, Kamil, Bu. Hadir, Hadir, Bu. Bu. Hadir. Amrimatul. Alhamdulillah Hadir, Bu. semua. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah Iya, siap, Bu. Bu. Bajunya sudah rapi, buku-bukunya Sudah, Bu. Sudah, Bu. sampah-sampah sudah dipungutin Sudah, Bu. Sudah, Bu. ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Peserta didik dapat menyajikan paparan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Itu tadi ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Ya, kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, itu Ibu membahas ke minggu yang lalu materi berbusana muslim. Nah, ada yang ingat nggak? Masih ingat atau tidak? Batasan auratnya wanita itu dari mana ke mana? Ayo siapa yang mau? Bu. Ya, siapa? Bu. Ya, Saya, Bu. Seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka, Bu. Ya, jadi auratnya wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau auratnya laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Nah, dalam agama Islam, kita setiap muslim itu kan diwajibkan untuk menutup aurat. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan zina, di situ dikaitkan bahwa salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina itu adalah dengan menutup aurat. Kalau kita menutup aurat kita, maka insya Allah kita akan terjaga ya anak-anak. Nah, orang yang kadang-kadang, bahkan terkadang orang yang sudah menutup aurat saja masih terjerumus dengan pergaulan bebas dan zina. Tapi kalau misalnya kita menutup aurat, itu setidaknya kita melindungi diri kita ya. Oke, ada yang tahu apa pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ayo angkat tangan, apa itu pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, silakan Kamila. Pergaulan yang di luar batas. Jadi yang melanggar hukum agama, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi pergaulan bebas itu adalah hubungan pertemanan yang dilakukan tanpa batasan agama dan norma. Sehingga terkadang anak-anak pada masa sekarang itu banyak yang terjerumus ke pergaulan bebas karena kurangnya ilmu agama, dan terkadang mereka juga mengikuti
lingkungan ya, pergaulan lingkungannya, sehingga anak-anak ini terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ya, itu karena pergaulan bebas. Nah, ada yang tahu apa itu zina? Ayo, siapa yang tahu apa itu zina? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, ya. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki sama perempuan yang belum nikah, Bu. Nah, betul sekali. Jadi zina itu adalah perbuatan yang seorang laki-laki dan seorang perempuan itu melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah ya. Baik itu mereka sudah pernah menikah atau yang belum menikah ya, bujang gadis nih. Anak-anak zaman sekarang banyak yang berpacaran ya, sehingga terkadang mereka lepas kontrol dan banyak Iya, kejadian Bu. anak-anak hamil di luar nikah ya. Iya, Bu. Dari dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini ada banyak sebenarnya ya. Nah, salah satunya itu adalah surah Al-Isra ayat 32. Coba Harjana baca surah Al-Isra ayat 32. Baik, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wasa'an sabila. Sadaqallahul azim. Ya. Nah, itu surah Al-Isra ayat 32 yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan dan suatu jalan yang buruk. Nah, dari surah Al-Isra ayat 32 ini, adakah yang tahu kandungan ayat tersebut? Apa yang terkandung di dalamnya? Saya, Bu, Nah, silakan, Kamila. Apa yang terkandung? kandungan surat tersebut menjelaskan larangan untuk mendekati zina, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi dari surah Al-Isra ini kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mendekati zina. Jangankan berbuat zina ya, mendekatinya saja Allah sudah melarang karena zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ada 3 gambar di sini. Gambar pertama itu gambar apa? Minum-minuman, Bu. Minum-minuman, Bu, itu. Jadi anak yang minum minuman keras ya. Gambar kedua. Iya. Oh, Itu orang pacaran, Bu, siswa masih sekolah itu, pacaran, hamil Bu, itu. masih sekolah hamil. Ya betul ya. Yang ketiga. Itu Tawuran, berantem gitu, Ibu. Bu. Nah, ketiga gambar ini adalah salah satu bentuk pergaulan bebas dan juga perbuatan zina ya. Sekarang Ibu kasih video nih, silakan kalian tonton ya. Ya, Bu. Cerita ini dimulai. Diana, kamu nih loh, tugas banyak malah main HP aja terus. Bucin terus. Apa? Iri ya? Kamu gak punya pacar ya? Makanya punya pacar. Biar malam minggu ada yang nemenin, ada yang ngingetin makan. Jomblo sih. Terus kamu gak mikirin tugas? Tugas mah gampang, nanti aja bisa. Diana, mau jadi apa nanti kamu? Mau jadi orang yang paling bahagia sama pacarku lah. Kenapa? Yaudah lah, aku mau mulai nih deh. Pacarku udah jemput. Awas kamu nanti yang bawa nyontek kamu. Jalan. Ayo kita baca. Hari ini kita cek ya. Oke. Semenjak aku dekat dengannya, hari-hariku berubah. Aku jadi sering berbohong dengan para sahabatku. Entah apa yang aku pikirkan, hingga hal yang tak seharusnya aku lakukan terjadi padaku. Dan betapa hancurnya hatiku ketika aku tahu hal terburuk itu menimpaku. Nah, itu tadi ya video tentang pergaulan bebas yang menyebabkan
anak perempuan ini tadi menjadi hamil di luar nikah ya. Nah, coba kalian telaah lagi gambar dan video tersebut. Informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar dan video tersebut? Menurut Saya, Bu. ya, nanti ya kita bagi kelompok ya. Di sini Iya. Ibu akan bertanya tentang bagaimana pendapat kalian tentang penyebab pergaulan bebas dan zina dan apa dampak dari pergaulan bebas dan zina tersebut ya. Nah, sebelum Ibu bagi kelompok, kita ice breaking aja dulu ya biar semangat ya. Iya, Kalau Bu. bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Tapi kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian jangan bertepuk ya. Siap? 1, 2, Iya, Bu. tepuk Ya, Bu. 1. Nah, tepuk 2. Tepuk 2 kali. Tepuk sapu. Oke, sudah fokus ya. Iya, Bu. Ini Ibu bagi 2 kelompok ya. Silakan nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Hidayatul Kamila dengan Harjana 1 kelompok ya, kelompok 1. Amrimatul kelompok 2 ya. Ya. Iya, Bu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan jawab 2 pertanyaan Ibu tadi ya. Oke. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 20 menit ngerjainnya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada kendala nggak? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Oke ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1 dulu, Bu. Ya, silakan Harjana. Yang mewakilin kelompok 1 Harjana ya? Iya, Bu. Silakan Harjana, presentasikan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebab pergaulan bebas, di antaranya rendahnya nilai-nilai agama, rendahnya kontrol diri, pengaruh dengan lingkungan, dan penyalahgunaan internet. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 benar ya. Penyebab pergaulan bebas dan zina itu ada banyak sebenarnya ya. Itu salah satunya ya tadi nonton karena pengaruh dari lingkungan, dari pengaruh internet dan sebagainya ya. Oke, sekarang Iya, Bu. silakan kelompok 2 yang presentasi siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Amrimatul. Baiklah, ini presentasi kelompok 2, Bu. Dampak pergaulan bebas dan zina, yang pertama dapat menyebabkan hilangnya kehormatan. 2, dapat menyebabkan gangguan psikologis. 3, dapat mengganggu ketertiban lingkungan. 4, dapat dikucilkan di masyarakat, Bu. Selesai, Bu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang dampak pergaulan bebas ya. Jadi memang benar kalau pergaulan bebas dan zina itu akan berdampak yang sangat buruk buat diri sendiri maupun orang lain. Dari mulai misalnya karena pergaulan bebas dan zina ada yang hamil di luar nikah ya, ada yang terkena penyakit. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari pergaulan bebas dan zina. Oke, dari pembelajaran ini apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Harjana. Agama Islam melarang pergaulan bebas dan zina karena kedua perilaku tersebut adalah perilaku yang sangat buruk dan tidak ada manfaatnya, Bu. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam melakukan pergaulan bebas dan zina ya, karena memang tidak ada manfaatnya sama sekali dan satu jalan yang buruk. Oke. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, Bu refleksi nih, bagaimana sih perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang nggak? Senang, Bu. Senang, Bu. Apa yang kalian dapat pengetahuannya? Pengetahuan apa yang kalian Bisa dapat? menjaga diri, Bu. Iya. Terhindar dari zina. Nggak mau pacaran, Bu. Nggak mau pacaran. Alhamdulillah ya, karena memang dalam agama kita
tidak boleh atau dilarang untuk berpacaran kecuali setelah menikah. Setelah menikah. Begitulah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa nih ketua kelas ya? Pimpin doa. Saya, Bu. Silakan pimpin doa, kita mau pulang. Baiklah, karena kita sudah waktunya pulang, kawan-kawan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya Rabbal Amin. Alhamdulillah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.